Memasuki pemilu 2019 itu, demografi kependudukan kita sudah berubah. Harusnya di saat itu sudah dilakukan penyesuaian dapil sehingga angka disparitas antar dapil itu tidak terlalu jauh. Halo, selamat datang di Besti, Mbak Omong Santai tentang pemilu. Podcast resmi KPU Kota Kupang untuk kamu yang ingin tahu, paham, dan peduli tentang pemilu tanpa harus kaku. Beta Lita, hari ini Katong mau bahas topik yang sering kita dengar saat pemilu, tapi banyak yang belum paham, yaitu penataan dapil atau daerah pemilihan. Oke Besti, telah hadir di studio hari ini Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Kupang, Bapak Junaidin Harun atau yang sering kita sapa Pak Jun. Halo Pak Jun, selamat datang di Besti. Halo Puli, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Halo Besti yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan semoga bisa mengikuti diskusi kita pada kesempatan ini tentang penataan dapil DPRD Kota Kupang. Oke, baik Pak Jun. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang dapil atau daerah pemilihan, beta mau tanya banyak sonde sih masyarakat kita yang belum tahu kalau dong tuh sebenarnya ada di dapil mana. Itu dia Bulit. Jadi harapan kita, Besti yang ada di rumah, itu tidak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Ibu Lit tadi. Jadi paling tidak pada saat kita ke TPS, kita sadar betul kita berada di dapil yang mana dan kita sudah punya referensi calon-calon mana yang bertarung di dapil itu yang kemudian kita pilih. Nah itu dia Besti. Jangan-jangan katong semua nih juga termasuk. Padahal ini sangat penting. Kita mulai dari dasar dulu Pak Jun. Oke Pak Jun. Jadi apa itu penataan dapil atau mengapa penataan dapil itu penting untuk dilakukan? Mohon dijelaskan Bapak. Baik, boleh. Jadi penataan dapil ini adalah proses menata kembali wilayah pemilihan dan juga lokasi kursi agar tetap sesuai dengan kondisi jumlah penduduk dan juga sesuai dengan prinsip representasi yang adil. Dalam demokrasi, idealnya setiap suara pemilih atau setiap suara masyarakat itu memiliki bobot yang setara. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan demografi kependudukan, itu harus diikuti juga dengan penyesuaian penataan dapil. Nah, kalau kita berkaca kembali kepada tahun 2024, pemilu tahun 2024, ada berapa dapil untuk kita Kota Kupang, Bapak? Jadi pemilu 2024 kemarin dari sisi jumlah sebenarnya jumlah dapilnya tidak berubah. Jumlah dapilnya 5 dapil. Sama dengan dapil pada pemilu 2019. Terjadi perubahan pada komposisi dapil. Jadi Kota Kupang ini kita terdiri dari 6 kecamatan, tetapi kita memiliki 5 dapil. Otomatis ada 2 kecamatan yang digabung. Pada pemilu 2019, Kecamatan Kota Lama bergabung dengan Kecamatan Kelapa Lima dalam satu dapil. Tetapi masuk pada 2024, Kecamatan Kota Lama kemudian digabungkan dengan Kecamatan Kota Raja menjadi satu dapil. Perubahan ini disebabkan karena demografi kependudukan memasuki pemilu 2024 itu ada potensi pengurangan kursi di dapil Kecamatan Kota Raja. Jadi kalau misalnya Kota Raja ini dibiarkan berdiri sendiri menjadi dapil sendiri, maka di situ ada pengurangan kursi. Yang tadinya 6 kursi menjadi 5 kursi. Kalau komposisi ini dipertahankan, maka angka disparitas pemilu 2019 yang tadinya 5 kursi justru bertambah menjadi 6 kursi.
Jadi bukan berkurang, malah bertambah. Mhm. Oh begitu Bapak Jun. Lalu bagaimana? Apakah ada masalah apabila daerah pemilihan ini tidak ditata dengan baik? Jadi eh, persoalan yang ditanyakan Ibu Lid ini justru tergambar pada pemilu 2019. Mhm. Jadi dapil pemilu 2019 kemarin itu kan meneruskan dapil pemilu 2014. Komposisinya sama. Kecamatan Kota Lama itu bergabung dengan Kecamatan Kelapa Lima. Padahal memasuki pemilu 2019 itu demografi kependudukan kita sudah berubah. Harusnya di saat itu sudah dilakukan penyesuaian dapil sehingga angka disparitas antar dapil itu tidak terlalu jauh. Kita lihat misalnya pemilu 2019 itu kan angka disparitasnya menjadi 5 kursi karena eh, dapil terkecil itu jumlah kursinya 7 kursi, kemudian dapil terbesar itu jumlah kursinya mencapai 12 kursi, selisihnya mencapai 5 kursi atau disparitasnya 5. Disparitas yang terlalu tinggi itu sebenarnya mengindikasikan kualitas yang tidak bagus di dalam proses penataan dapil. Saat itu sebenarnya dari sisi KPU sudah mendorong beberapa rancangan dapil dengan angka disparitas yang lebih kecil. Tetapi sayangnya pada saat dibawa ke ruang uji publik, mayoritas peserta waktu itu menginginkan meneruskan komposisi dapil dari 2014. Hingga saat itu tidak lagi terjadi perubahan komposisi dapil. Baik perubahan dari sisi jumlah dapil maupun perubahan komposisi kecamatan dalam dapil. Baik Pak Jun. Lalu siapa yang akan menentukan dapil atau bagaimana mekanisme atau proses penataan dapil itu tersebut? Sesuai ketentuan, penataan dapil itu memang menjadi kewenangan KPU sesuai tingkatan. Jadi untuk penataan dapil di tingkat kabupaten kota, kewenangannya ada di KPU kabupaten kota. Dalam teknis penataan dapil DPRD Kota Kupang misalnya, proses ini dimulai dengan KPU Kota Kupang melakukan pencermatan terhadap data kependudukan. Jadi data agregat kependudukan per kecamatan atau disebut DAK2 yang diterima oleh KPU dari Kemendagri itu kemudian dicermati untuk dilakukan penyusunan beberapa opsi rancangan dapil. Rancangan dapil yang disusun ini kemudian tidak langsung diusulkan ke KPU RI. Ini dibawa dulu ke ruang publik, ruang uji publik untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, baik itu stakeholder seperti Bawaslu, kemudian DPRD, pemerintah, akademisi, perwakilan masyarakat, LSM dan lain sebagainya, media. Setelah ruang uji publik itu kemudian KPU KPU Kabupaten Kota mengusulkan minimal 2 rancangan dapil ke KPU RI. Nanti KPU RI yang akan menentukan dapil mana yang lebih ideal untuk digunakan dalam tahapan pemilu tersebut. Tentu mengacu pada prinsip-prinsip penataan dapil. Berarti dari proses penataan dapil ini, maka ada potensi bahwa setiap pemilu akan ada perubahan dapil. Nah, penyebab perubahan dapil itu sendiri karena apa, Pak? Karena penataan dapil ini kan basisnya data kependudukan. Jadi dapil ini sebenarnya menyesuaikan jumlah penduduk pada satu wilayah dengan jumlah kursi yang diwakili. Oleh karena itu, faktor utamanya tentu faktor demografi, perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk pada suatu wilayah itu bertambah atau berkurang, harus dilakukan penyesuaian dapil. Ketika tidak dilakukan penyesuaian dapil, maka di situ terjadi ketimpangan. Dalam kondisi jumlah penduduk sebelumnya, itu belum terjadi ketimpangan. Sesuai prinsip penataan dapil saat itu mungkin masih memenuhi prinsip keadilan.
Tetapi ketika demografinya sudah berubah, jumlah penduduk pada wilayah itu sudah berubah, harus diikuti dengan penataan kembali dapil. Baik, Pak Pejun. Lalu apakah ada dampak perubahan bagi dapil bagi para peserta pemilu atau pemilih? Baik, Bolit, ini pertanyaan sangat bagus karena Iya. memang yang paling merasakan dampak perubahan dapil itu adalah partai politik sebagai peserta pemilu dan juga masyarakat sebagai pemilih. Yang pertama, bagi partai politik, dapil ini menentukan peluang elektoral, menentukan peluang keterpilihan. Oleh karena itu, dapil yang semakin besar itu akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap partai politik, baik itu partai politik yang besar maupun partai politik yang kecil. Kenapa? Karena peluang untuk mendapatkan kursi akan lebih banyak. Sebaliknya, dapil yang semakin kecil, katakan dapil dengan jumlah kursi yang hanya 3 atau hanya 4, tentu menimbulkan persaingan yang ketat untuk mendapatkan kursi di dapil itu. Oleh karena itu, dapil kecil ini justru menguntungkan partai-partai besar. Kenapa? Karena jumlah kursinya hanya sedikit, di situ persaingan antara partai politik yang sehingga kalau kita mengacu pada prinsip pemilu yang proporsionalitas, maka idealnya dapil yang semakin besar atau jumlah kursi pada dapil yang semakin besar itu lebih menggambarkan prinsip keterwakilan, prinsip representasi. Wah, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Tidak terasa sudah sampai pada penghujung kita. Tapi ada satu pertanyaan penutup yang ingin saya tanyakan. Apa prinsip penting dari penataan dapil ini, Bapak? Baik, boleh. Justru ini hal yang sangat urgen di dalam proses penataan dapil karena ini berkaitan dengan prinsip. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu, itu diatur ada 7 prinsip penataan dapil. Yang pertama itu adalah prinsip kesetaraan nilai suara. Jadi setiap suara masyarakat itu idealnya memiliki nilai yang sama. Jadi contohnya begini, dalam satu dapil ada dapil yang memiliki suara 60.000 dan mendapatkan alokasi kursi sebanyak 5 kursi. Di dapil yang lain dengan jumlah penduduk yang sama atau hampir sama, idealnya juga memiliki jumlah kursi yang hampir sama. Harus dinilaikan dengan jumlah kursi yang sama. Jangan kemudian misalnya saya contohkan tadi, di dapil A 60.000 jumlah penduduk, jumlah kursinya 5, tetapi di dapil B jumlah penduduknya sama 60.000, tetapi jumlah kursinya justru 7 atau 8. Berarti tidak ada kesetaraan nilai suara di situ. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah ketaatan terhadap prinsip pemilu yang proporsional. Jadi keterwakilan partai politik di DPRD itu bagian dari sistem pemilu kita yang proporsional. Oleh karena itu kehadiran dapil itu juga harus mendukung sistem pemilu yang proporsional. Artinya begini, dapil dengan jumlah kursi yang semakin banyak atau dapil yang semakin besar itu akan lebih menggambarkan sistem keterwakilan atau sistem proporsional ketimbang dapil dengan jumlah kursi yang sedikit. Misalnya di suatu dapil itu di kecamatan yang berada di dapil itu ternyata demografinya itu beragam, terdiri dari berbagai suku dan berbagai kelompok. Harapannya tentu semua kelompok itu bisa terwakili di kursi DPRD. Dengan alokasi kursi yang banyak, tentu peluang keterwakilannya semakin besar. Tetapi kalau misalnya alokasi kursinya sedikit, misalnya hanya 3 atau hanya 4 tadi, tentu peluang keterwakilannya terbatas. Oleh karena itu, prinsip kedua ini tentu sangat penting di dalam prinsip penataan dapil. Prinsip yang ketiga adalah proporsionalitas jumlah penduduk. Jadi dalam proses penataan dapil, jumlah penduduk antar dapil yang kemudian berkonsekuensi pada jumlah kursi antar dapil
itu harus diperhatikan keseimbangannya. Jangan kemudian deviasinya terlalu jauh. Misalnya dalam pembagian dapil itu ada dapil tertentu yang jumlah penduduknya hanya 40.000, kemudian di dapil yang lain jumlah penduduknya mencapai 100.000. Deviasinya terlalu jauh. Akibatnya ketimbangan jumlah kursi juga terlalu jauh, atau sering disebut juga dengan angka disparitas. Jadi kalau misalnya angka disparitasnya itu semakin kecil, maka kualitas dapilnya semakin bagus. Sebaliknya kalau misalnya deviasi jumlah penduduk, selisih jumlah penduduk atau selisih jumlah kursinya semakin besar, maka kualitas dapilnya juga semakin bagus. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat itu adalah integralitas. Jadi dalam penataan dapil itu harus memperhatikan aspek keutuhan wilayah. Saya contohkan misalnya pemilu 2024 kemarin kan kecamatan Kota Lama itu digabungkan dengan kecamatan Kota Raja. Penggabungan kecamatan Kota Lama ke Kota Raja itu harus satu kecamatan Kota Lama yang utuh ke sana. Tidak bisa kecamatan Kota Lama ini dibagi. Misalnya 5 kelurahan kita gabungkan karena lebih dekat dengan kecamatan Kota Raja, sudah 5 kelurahan digabung Kota Raja. Sementara 5 kelurahan lain karena lebih dekatnya kecamatan Kelapa Lima, kita gabungkan dengan kecamatan Kelapa Lima. Tidak bisa dalam kondisi seperti itu. Dia harus dalam wilayah yang utuh. Dia harus dalam penggabungan yang kecamatan yang utuh. Prinsip yang berikut adalah berada dalam satu cakupan wilayah administrasi yang sama. Jadi dalam konteks penataan dapil DPRD Kota Kupang ini, wilayah yang diambil itu adalah wilayah yang ada dalam cakupan wilayah administrasi Kota Kupang. Tidak bisa misalnya karena saya contohkan misalnya ada wilayah kabupaten yang dekat dengan Kota Kupang, katakan di Womata. Di Womata sana secara geografis lebih dekat dengan Kota Kupang, dekatnya ke Molava, kemudian sudah wilayah itu kita gabung saja dengan dapil yang ada di Kota Kupang. Tidak, karena prinsipnya harus berada dalam cakupan wilayah administrasi yang sama. Prinsip yang berikut, prinsip yang keenam adalah kohesivitas, pertimbangan sosial budaya. Ini juga menjadi aspek dalam penataan dapil. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip kesinambungan. Jadi dapil sebelumnya itu bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi dapil pada pemilu berikutnya. Dan ini yang terjadi pada pemilu 2019 kemarin. Pemilu 2019 itu mengedepankan prinsip kesinambungan, menggunakan dapil pemilu 2014 sebagai dapil sebelumnya. Tetapi pada intinya begini, dalam proses penataan dapil itu sulit mengakomodasi ketujuh prinsip ini harus masuk. Tentu kita menggunakan skala prioritas, dan prioritas yang paling penting itu adalah proses penataan dapil ini harus memenuhi prinsip representasi yang adil. Saya pikir itu yang paling penting dalam proses penataan. Jadi Besti, dari diskusi kita hari ini, kita belajar banyak bahwa penataan dapil bukan hanya soal membagi wilayah pemilihan, tetapi juga soal memastikan bahwa setiap warga memiliki nilai suara yang relatif setara dalam sistem demokrasi. Kalau sebuah daerah berkembang, jumlah penduduk berubah, dan persebarannya tidak lagi sama seperti sebelumnya, maka pembagian dapil juga perlu ditinjau ulang. Disitulah penataan dapil menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan keadilan representasi politik. Terima kasih Bapak Jun sudah hadir di podcast kami hari ini. Terima kasih juga Puli, semoga berlanjutnya pada episode berikutnya. Sukses selalu buat Besti. Amin. Tetap ikuti podcast Besti, Omong Santai tentang pemilu, karena semakin kita tahu, makin kuat demokrasi di Kota Kupang. Jangan lupa ikuti terus informasi terbaru seputar kepemiluan di sosial media resmi KPU Kota Kupang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, katong memilih.